Halo semua, apa kabar? Nah, Halo. semoga kabarnya baik ya. Jadi di sini kita kembali lagi di Kempot Kepeteker Mengoceh di podcast episode 5. Yuhu. Yeay. Nah, balik lagi sama aku Kitri. Aku Laila. Aku Niza. Dan ada satu teman kita lagi yang gak bisa gabung nih karena lagi sakit. Nah, Cecen lagi sakit guys. Wah, Jadi semoga ya. kita doain aja semoga dia cepat sembuh. Amin. Amin. Nah, sekarang di episode 5 ini kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas Mau sesuatu. bahas hal yang sangat tidak asing buat warga 62 nih khususnya. Sering disalahin. Kalian sering disalah-salahin. Iya. Kasian banget sih. Padahal dia innocent. Yang sering disalahin menjadi penyebab kebodohan gitu ya di Indonesia. Pasti nggak Jadi akan kita mau bahas tentang monosodium glutamat atau micin. micin. Nah, jadi menurut teman-teman apa sih monosodium glutamat itu? Monosodium glutamat atau disingkat MSG atau disebutnya MSG itu suatu zat yang sering dipakai di makanan sebagai penyedap rasa. Jadi dia itu punya suatu rasa yang beda gitu loh dari rasa yang sudah ada. Tempat rasanya itu kan ada asam, manis, asin, pahit kan. Nah, si MSG ini dia punya suatu rasa yang gurih dan lezat atau disebut juga dengan rasa umami. Makanya dia sering banget dipakai di makanan sebagai penyedap rasa supaya makin enak lagi gitu loh. Oke. Jadi MSG itu menimbulkan rasa atau kesan umami gitu ya? Iya. Istilahnya tuh umami. Mungkin teman-teman yang lain pada baru tahu kan. Aku juga sebenarnya baru tahu pas riset ini. Jadi ada suatu rasa namanya tuh umami, guys. Dan rasa itu ada di MSG. Kalau monosodium glutamat dari namanya kan monosodium dan glutamat. Nah, itu ada hubungannya nggak sih sama glutamat asam amino tubuh? Ada. Apa Jadi tuh asal-usulnya glutamat tuh kan dari apa sih? Pokoknya diperoleh dari protein-protein kan. Nah, nanti di metabolisme tubuh juga kita ngasilin yang namanya glutamat. Jadi itu sebenarnya glutamat tanpa kita makan micin pun, tubuh kita tuh udah ngasilin itu gitu loh. Berarti termasuk asam amino non esensial ya glutamat itu? Iya, asam amino non esensial. Nah, ngomong-ngomong nih tentang monosodium glutamat, itu sebenarnya sumber bahannya itu dari apa sih? Dari alam kah atau dia itu produk sintesis atau gimana? Tadi kan udah disinggung ya, kalau Kalau misalnya glutamat tuh asam amino. Nah, sedangkan asam amino itu ada di makhluk hidup, even tanaman sekalipun, manusia, hewan. Jadi glutamat pun bisa diperoleh dari tanaman kalau misalnya mau dipakai buat penyedap rasa gitu. Jadi istilahnya diekstrak. Tapi disintesis juga bisa karena ini kan senyawa kimia gitu, monosodium glutamat. Setauku disintesisnya itu bisa diambil dari glutamat yang digaramkan gitu kan. Sodiumnya itu penggaraman gitu loh. Gitu sih menurutku. kalau mengenai asal-usulnya MSG yang ada di yang udah kita kenal sekarang, itu tuh asal-usulnya ditemuin rasa umami itu oleh Ikeda dari Jepang. Jadi itu dia pertama kali kan menemukan rasa umami ini dari air rebusan kaldu rumput laut. Terus habis itu makanya kan kalau rumput laut yang ditemuin sekarang kan bisa aja kayak rasanya gurih gitu kan. Nah, si Ikeda itu dia mengekstrak asam glutamat dari kaldu rumput laut tadi yang merupakan sumber rasa dari umami. Kemudian Ikeda inilah diriin perusahaan namanya Ajinomoto. Kalian nggak asing kan sama Ajinomoto? Oh iya, bener banget. Benar-benar terkenal banget itu. Nah, berarti monosodium glutamat itu bisa dari alam dan juga bisa dari sintesis ya. Terus awal mulanya tadi juga dari rumput laut yang notabene sebagai sumber bahan makanan yang kaya akan protein. Betul. Oke. Nah, terus kalau dari tanaman sendiri, MSG ini bisa diekstrak dari tumbuhan apa aja sih?
Setauku karena semakin berkembang mungkin ya. Dulu mungkin cuma taunya rumput laut, tapi semakin kesini pastinya bakal banyak peneliti yang neliti lagi dari mana sih MSG gitu kan. Nah dari yang aku baca bisa juga diekstrak dari gula jagung, pati, dari tebu juga bisa. Kayak gitu sih beberapa diantaranya. Oke, berarti kita bisa ekstrak pati, gula jagung, dan tebu untuk jadi monosodium glutamat. Betul. Iya, benar banget. Kalau ngomong-ngomong tentang efeknya setelah mengonsumsi MSG nih, kadang kan ada orang yang tiba-tiba langsung mual, pusing gitu. Nah, itu sebenarnya efek sampingkah dari MSG atau gimana sih? Jadi itu mungkin orang-orang itu gak toleran aja sama MSG. Jadi sekarang itu karena banyak orang-orang yang mengira bahwa MSG ngasih pengaruh buruk. Contohnya yang sering kita tahu aja, oh micin tuh bikin bodoh gitu kan. Makanya banyak penelitian yang pengen membuktikan itu. Dan kebanyakan penelitian membuktikan bahwa MSG itu aman. Cuman untuk beberapa orang yang rasa ada gejala kayak tadi, itu tidak toleran aja sama MSG dengan dosis sekian gitu. Misalnya dengan jumlah sekian. Karena kondisi orang beda-beda, dan bisa aja seseorang itu memperoleh efek yang tidak diinginkan, tapi buat orang lain aman-aman aja gitu loh. Berarti ada hubungannya dengan hipersensitivitas MSG gitu ya? Ya. Ya, sama intoleransi. Alergi Ya, kayaknya juga. asal usulnya dulu tuh ada toko kan, namanya Human Cook. Lah dia tuh kayak tiap habis makan di restoran Cina, itu tuh dia selalu ngerasa mual, pusing. Nah, padahal kan restoran Cina kan identik sama MSG. Jadinya dia menyebutnya tuh sebagai sindrom restoran Cina. Nyalahinnya tuh restorannya gitu ya. Kayak apa sih MSG tuh? Iya ya. Iya, jadi kayak Gimana dia sih? begitu tuh gara-gara MSG, dan MSG-nya emang lagi ramai dipakai gitu kan. Karena awalnya emang orang-orang suka, cuman pas dia makan kok ada gejala gitu kan. Berarti awalnya dari restoran Cina dan kemudian berkembang namanya jadi Chinese Restaurant Syndrome. Nah, itu gejalanya ada mual, pusing, gitu ya berarti ya, setelah Iya. mengonsumsi MSG. Dari situlah sebenarnya asal muasal orang-orang mandang negatif terhadap MSG ini. Tapi sebenarnya ada cerita lain sih, kayak semacam konflik gitu loh, konflik Mm-mm. antara Amerika sama Tiongkok. Ya pokoknya ada hubungannya sama konflik waktu Perang Dunia gitu. Jadi oposisi itu lawan kan, Ya. Iya. oposisinya tuh ngomporin gitu loh, bahwa MSG ini kalau misalnya jelek ke satu orang bakal jelek ke semuanya kayak gitu. Makanya rame bahwa MSG itu berpengaruh buruk dari situ. Tapi setelah itu ya banyak lagi penelitian yang membuktikan bahwa MSG nggak seburuk itu, dan itu cuman apa ya, ada maksud lain gitu loh sampai jelek namanya. Berarti emang ada unsur politiknya gitu ya di Nah, dalam benar. penyebaran Iya. informasi Jadi Chinese keren Restaurant banget nih Syndrome. si MSG itu, perjalanannya kerat banget. Iya. Sampai sekarang pun banyak isu-isu tentang MSG yang nggak benar gitu ya. Iya. Contoh isunya misalnya micin atau MSG itu bikin bodoh. Nah, itu Hmm. gimana menurut teman-teman? Apakah itu sebuah mitos atau Iya, fakta? sebuah mitos. Mitos sih. Dan selain bikin bodoh juga kita dikenal sama generasi micin. Habis itu kebanyakan micin sih makanya alay gitu nggak sih? Iya. Iya. Kayak banyak banget isu-isu dari dari masyarakat sendiri tentang itu. Iya. Mungkin asal-usulnya tuh ya ada lagi itu loh penyebabnya. Satu penyebab yang diingat sepanjang masa gitu loh. Padahal penyebabnya ini udah clear sebenarnya. Yang tadi Chinese Restaurant Syndrome itu ya? Iya, itu satu. Terus ada lagi nih satu penelitian yang bilang bahwa micin tuh merusak otak. Jadi dia menelitinya ke hewan percobaan, tikus. Terus dia tuh menyuntikkan sekian gram uh, monosodium glutamat ke si tikus itu. Dan si tikus itu ternyata ada kerusakan otak. Tapi setelah beberapa lama kemudian, orang-orang meluruskan lagi peneliti-peneliti lain. Kenapa? Karena penelitian itu tuh nggak relevan gitu loh sama kenyataannya. Kan manusia Iya. kalau mengonsumsi
memasukkan MSG. micin ke dalam tubuh, masukkan MSG ke dalam tubuh itu lewat oral kan, dimakan dulu. Iya. Maksudnya masuk dulu sistem Nah, pencernaan. pastinya, Terus udah di makanan yang metabolisme tuh loh, udah melewati berbagai tahapan-tahapan dalam iya, jadi tubuh. nggak langsung ke pembuluh darah dan langsung kena ke syaraf gitu loh. Itu satu. Jadinya kan nggak relevan gitu loh ketika tikus tadi langsung disuntikan, sedangkan pas di manusia mah dimakan dulu, di metabolisme dulu. Nah yang kedua dosisnya itu, jadi yang disuntikan ke tikus dosisnya nggak masuk akal gitu loh kebanyakan. Sedangkan di manusia apa ya, nggak akan sampai sebanyak itu juga lah gitu istilahnya. Iya, nggak akan sebanyak itu juga kan kalau kita takarannya makan juga nggak akan sebanyak itu masuk ke aliran darah gitu kan Berapa MSG-nya. yang bolehnya tuh dosis MSG yang boleh kita makan? Dosis MSG yang boleh kita makan itu menurut FDA direkomendasikan FDA itu sebesar apa? FDA itu apa? FDA. FDA itu kayak BPOM-nya Amerika gitu nggak sih? Food Iya, and Kalau di Indonesia BPOM, kalau di Drug Amerika namanya FDA, Food and Drug Administration. Oh iya benar. Food and Nah, Drug jadi Administration. menurut FDA Iya. ini direkomendasikan sekitar 30 mg per berat badan per hari kalau konsumsi MSG-nya sendiri. Kayaknya segitu ya. Nah, terus kalau tentang pengaruh MSG ke kesehatan lain misalnya, nah itu ada nggak sih sebenarnya pengaruh MSG ke kesehatan yang bisa bahaya gitu untuk tubuh? Kalau soal bahaya, balik lagi sih. Tadi misalnya contoh yang kasusnya si Chinese Restaurant Syndrome. Itu pertama dia kan karena emang intoleran gitu loh. Dan gak sih terjadi sama semua orang. Nah itu bisa menyebabkan bahaya ke tubuhnya dia. Yang kedua, itu kalau misalnya penggunaannya atau konsumsinya itu kebanyakan. Kan sesuatu yang kebanyakan tuh nggak baik ya. Iya, Jadinya benar banget. bakal toksik gitu loh ke tubuh dan menghasilkan gejala yang atau efek yang tidak diinginkan. Contohnya kayak mual, terus pusing, sesak napas, kayak Kayak tadi gitu-gitu. nggak sih Chinese restaurant? Kalau bahayanya sih mungkin itu. Cuman karena ini glutamat, jadi sebenarnya efeknya bagus nggak sih ke tubuh? Jadi hampir sama kayak kasus laktos intoleran ya atau intoleransi laktosa. Laktosa yang ada di susu ya? Kalau Iya. intoleransi, berarti kan orang itu nggak bisa menerima kandungan laktosa dalam susu. Jadi itu kayak tubuhnya menolak gitu loh, entah dia mual, entah kenapa, pokoknya nggak bisa menerima gitu kan. Nah sama aja Mm-mm. kayak ini, kayak MSG. Jadi tuh kalau aku sendiri tuh ngerasa, aku mau cerita ya. Iya. Apa namanya? Kalau aku sendiri, kalau aku belum sarapan, terus habis itu sarapan dalam tanda kutip makanan yang berat gitu ya. Entah roti, entah Nasi. nasi, entah minum susu. Terus habis itu tiba-tiba nanti makan makanan yang banyak mengandung MSG. Misalnya aja nih bakso. Dan nanti itu biasanya aku ngerasa kayak pusing, mual gitu. Itu tuh Sama, aku juga gitu. tuh kan. Kayak intoleransi sih, kayak apa terlalu sensitif gitu sama adanya MSG dalam tubuh. Sama juga mesti dipengaruhi sama yang namanya nocebo. Kalian pernah dengar nocebo nggak? Enggak, Apa itu? tahunya Efek placebo. nocebo. Kak, efek nocebo. Jadi efek nocebo tuh efek dimana kalau misalnya mindset kita tuh memikirkan hal-hal buruk, kayak udah di mindset kita hal A, lah berarti nanti tuh bakalan terjadi hal A itu. Kayak gitu sih. Sugesti ya? Kayak sugesti gitu loh. Iya gak sih? Iya, Enggak. bener Padahal banget. mah kalau misalnya nggak kayak gitu ya aman-aman aja gitu ya. Oke, Terus habis berarti itu terkait aman enggaknya, mungkin buat penderita hipertensi, kan hipertensi kan nggak boleh kebanyakan sodium ya. iya Sedangkan MSG bener. sendiri kan monosodium glutamat. Jadi mungkin konsumsi MSG buat penderita hipertensi bisa dikurangin. Harus hati-hati lah ya. Nah, dan juga tentunya kita juga harus memperhatikan dosis MSG itu sendiri, gitu kan. 30 miligram per kilogram berat badan per hari, gitu. Tapi denger-denger nih ya, rata-rata konsumsi MSG di Asia tuh paling besar nggak sih?
Iya, karena makanannya enak-enak. Maksudnya cita rasanya tuh kuat gitu loh. Iya. Kayak soalnya tuh di Asia tuh kayak udah terbiasa gitu loh makanan dengan cita rasa yang kuat. Campur kecap, campur saus. Kecapnya ada yang asin, ada yang manis. Jadi tuh tubuh kita lebih bisa menerima asupan MSG dalam jumlah lebih banyak gitu Iya, kan. sebenarnya lebih toleran nggak sih? Lebih toleran. Udah biasa itu. Kalian juga pernah dengar nggak sih yang masalah Indomie? Apa Karena tuh? kan Indomie di Indonesia rasanya beda sama Indomie di Eropa. Oh, yang di Eropa gitu lebih hambar gitu ya? Katanya. Berarti itu juga tergantung sama kebiasaan kita ya, konsumsi kita makan, terus cita rasanya gimana, gitu ya kan ya? Iya. Nah, ngomong-ngomong nih, kan aku kalau dengar kata MSG itu pasti selalu kepikiran sama yang namanya, misal merek dagang Ajinomoto, terus ada Sasa, Royco, Masako. Nah, itu sebenarnya ada bedanya nggak sih? Atau sama aja? Kayaknya sama aja sih. Kan MSG juga gitu. Cuman beda di industri yang memproduksinya. Nah, tapi kan tentunya ada banyak banget. Tapi kan tentunya tiap industri kan kalau membuat suatu produk mesti campuran bahannya itu beda gitu loh. Iya, benar. Udah bisa dilihat sendiri kan kalau Ajinomoto tuh kayak gini, kalau Royco tuh kayak ada coklat-coklatnya, warnanya coklat gitu kan. Benar-benar. Soalnya kan nggak ada perasa lain kayak kaldu ayam, kaldu sapi gitu. Iya benar-benar. Kayak nggak pure MSG gitu loh, ada beberapa campuran lain. Berarti ada beberapa merek produk yang itu adalah pure MSG dan juga ada MSG plus kaldu lain gitu ya, misal kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi gitu ya. Banyak lah variasi gitu. Iya, tergantung perusahaannya sendiri. Nah, kayaknya kita udah banyak banget nih ya ngomongin tentang MSG. Kita sekarang lanjut aja deh ke kesimpulan biar nggak lama. Jadi MSG itu adalah monosodium glutamat, penggabungan dari sodium dan juga asam glutamat. Kalau dari sumbernya sendiri bisa dari dua sumber ya, sintesis dan juga dari bahan alam, seperti misalnya pati, gula jagung, dan juga tebu. Ekstrak gitu ya? Iya, diekstrak. Nah, ngomong-ngomong soal Chinese Restaurant Syndrome yang sempat terkenal, itu adalah sebuah intoleransi dari MSG, dan sebenarnya intoleransi ini nggak terjadi pada setiap orang. Dan satu lagi, ternyata pernyataan MSG bikin bodoh itu salah, ya kan? Jadi itu cuma mitos. Jadi disarankan kita emang harus mengonsumsi MSG sesuai batasan yang direkomendasikan, yaitu 30 mg per kilogram berat badan per hari. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Tapi jangan lupa ya, nggak harus kita langsung mengonsumsi MSG gitu loh. Tapi di sumber makanan tuh juga ada asam glutamatnya. Pokoknya mengandung protein gitu. Iya, benar banget. Sumber utama kita tuh sebenarnya nggak cuma dari MSG gitu kan. Oke, jadi setelah dengar podcast ini, jangan sampai kita termakan mitos lagi ya. MSG itu sebenarnya aman-aman aja kok dimakan selama masih dalam batas yang normal. Betul. Iya. Kalau bodoh mah ada alasan lain gitu kan. Iya. Iya, apalagi alay. Nggak usah kita ngomongin. Kasihan micinnya. Kasihan. Padahal dia juga enak gitu kan. Iya. Manfaatnya juga ada. Akhirnya kita di penghujung podcast. Semoga semuanya tetap sehat selalu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tagline dulu nih, tagline. Oh iya, sampai lupa. Tagline kita. Kepoteker. We know. We share. We care. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.